Sebab kita tidak perlu bertumbuh lewat iming-imingan. Jikalau uang memotivasimu, kita hamba uang. Jikalau pujian manusia motivasi Anda, berarti kita adalah hamba manusia. Harusnya hati Bapa ada motivasi yang cukup bagi kita. Kalau Bapak rindu, itu urusanku. Tuhan Yesus, beri kami beban ilahi, agar kami semuanya menjadi pemenang-pemenang jiwa. Sebab Tuhan sudah mati bagi mereka, kematian-Mu tak akan sia-sia. Tuhan Yesus, beri kami keberanian, beri kami pengurapan ya Tuhan, untuk kami melangkah dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lukas 15, kita buka dulu. Dan ini adalah menu sepanjang hari saya akan berkhotbah tentang sahabat orang berdosa. Kita akan menyadari peran kita sebagai gereja dan anak-anak Tuhan di dunia yang terhilang. Ibadah yang pertama, saya beri judul perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sebentar berhenti di sana. Di ayat 11 dikatakan Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ini sebuah perumpamaan tentang mereka yang terhilang. 2 anak laki-laki ini sama-sama terhilangnya. Si sulung, anak yang tua, dan anak yang muda, si bungsu. Ada jenis-jenis orang terhilang, tapi pada dasarnya sama. Orang berdosa. Si bungsu dan si sulung sama-sama lost. Mereka semuanya tidak memahami kasih Bapa. Saya kasih dulu ringkasannya supaya kita jelas menelusuri perumpamaan ini. Si bungsu seringkali sinonim atau disama dengankan yaitu orang-orang non-Kristen. Mereka yang hidupnya itu tidak di dalam Tuhan. Si bungsu kan keluar rumah, pergi jauh, berfoya-foya. Ada juga orang-orang yang menganggap dirinya ateis atau yang hidup bagi dirinya sendiri. Pokoknya si bungsu adalah dunia yang terhilang, yang vulgar terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan Yesus maksudnya. Non-Kristen itu pun kategori besar. Tapi si sulung ini Kristen KTP. Dia itu ada di rumah Tuhan, ada di rumah ayahnya. Tapi dia sama sekali tidak sehati. Inilah yang disebut Kristen yang tidak lahir baru. Bahkan si sulung ini pun terlibat dalam pekerjaan bapaknya ministry. Tapi kok lucu, papanya tiap hari yang dicari papanya tiap hari adalah si bungsu, tapi si sulung itu ngapain aja ya? Kenapa kok gak pernah fulfill, tidak pernah memenuhkan kerinduan ayahnya, tetapi melakukan pekerjaannya sendiri di dalam nama bapaknya. Padahal bapaknya gak perlu semua itu. Kenapa si sulung gak pernah peduli sama ayahnya? Si sulung inilah tipe orang-orang yang ikut pujian, tapi gak pernah menyembah sungguhan. Sebab orang yang menyembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran pasti akan menangkap isi hatinya. Jadi bungsu dan sulung sekarang ngerti, bungsu ini non-Kristen, sulung ini Kristen. Gambar besarnya. Tapi 2 anak laki-laki ini sama-sama terhilang. Mari kita mulai dengan si bungsu dulu. Kata yang bungsu kepada ayahnya ayat 12, Bapa berikan kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Pada dasarnya dosa itu begini, dosa itu dalam bahasa Yunaninya artinya missing the target. Perjanjian baru itu dalam bahasa Greek, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani.
yang disebut sin, dosa. Rasul Paulus banyak membahas itu di kitab Roma. Dosa itu artinya missing the point. Sebenarnya dosa itu tidak tentu dimulai dengan sesuatu yang jahat. Adam dan Hawa kan juga memulai dosa itu hanya mengambil buah terlarang. Itu pun bukan milik tetangga, mereka belum punya tetangga. Tetangga mereka baru jerapah dan gajah. Tapi mereka memulai sesuatu yang sifatnya lugu, sesuatu yang sifatnya innocent. Tapi kalau missing the point, missing the target, they are missing God. Mereka kehilangan Tuhan. Dan disitulah permulaan segala sesuatu kejahatan. Berikan kepadaku. Coba lihat ya, siapa yang ditargetkan oleh si bungsu? Dirinya, bukan Tuhannya, bukan bapaknya. Bapak, berikanlah kepadaku, bagian harta milik kita. Ini yang kami inginkan, ini yang kami mau, yang menjadi hakku. Kalau dia pakai kata kita pun hanya manipulasi atau memanfaatkan orang lain. Kasihnya tidak tulus pada kokonya. Si bungsu itu minta harta milik kita. Kokonya disandang. Padahal kokonya nggak tahu namanya disebut-sebut, di tag segala. Tapi ujungnya kan yang menjadi hakku. You see, sin is like this. Dosa itu seperti ini. Dosa itu misalkan hati kita, sebuah lingkaran begini. Yang berada at the center, ada berada di pusatnya, duduk di tahta itu adalah sebut nama sendiri. Itulah dosa. Tapi yang disebut lahir baru atau terima Kristus, itu adalah kita lengser dari tahta. Tuhan Yesus sekarang duduk di pusat perhatian kita. Segala-galanya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena itu kekristenan bukanlah roh agamawi. Kekristenan itu sebuah keputusan untuk banting setir, serahkan nakoda ke tangan Tuhan. Mulai hari ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Orang datang ke gereja juga bermaksud berbeda-beda. Ada orang datang ke gereja jadikan Tuhan Santa Claus. Ada orang datang ke gereja jadikan Tuhan menjadi tempat untuk pelampiasan. Tapi gak pernah jadikan Yesus Tuhannya. Paling Paul maksimal jadikan Yesus gurunya. Kalau Anda perhatikan Yudas Iskariot itu adalah tipe Kristen KTP. Memang dia punya kejahatan itu keji, dia menjual Yesus. Memang dia berakhir bunuh diri karena ekstrim akhir hidupnya, maka kita tidak berani menyamakan diri. Yudas itu levelnya beda. Padahal pada fondasi, pada dasarnya sama. Kita itu sering menjual Tuhan. Yudas itu nggak pernah panggil Yesus Tuhan loh. Coba baca seluruh kitab Injil. Petrus pernah, dia berkata, Tuhan, Tuhan, enyahlah dari aku orang berdosa. Dia sebut Yesus Lord. Yudas gak pernah, ini tipe orang Kristen yang ke gereja seumur hidupnya. Tapi dia hanya jadikan Yesus guru. Dia gak pernah serahkan hidupnya sungguhan pada Tuhan. Mulai hari ini, you are my Lord, my King, Tuhan dan Rajaku. Tuhan hanya dijadikan juru selamat, juru masak, juru pijat, jadi tukang kita. Yesus gak pernah sungguhan jadi center point-nya. Di mana dia duduk di tahta, kita adalah hamba. Dia adalah tuannya. Selama ini enggak, kita tuannya meskipun mulut kita menyebut dia Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang sungguh-sungguh menuhankan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Kita perlu definisi ulang apa yang namanya terima Tuhan. Kebanyakan orang hanya terima agama. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan dengan benar dan dengan penuh. Di dalam gereja aja masih ada perlu keselamatan. Apalagi di luar situ.
Makanya gereja tidak boleh malas. Anak-anak Tuhan tidak boleh lengah. Let's preach the gospel to all creatures. Mari kita beritakan Injil kepada segala makhluk, kata Markus 16. Mari kita muridkan semua orang. Dari sini saya tahu dari ayat 12, intisari dosa adalah me. Si sulung juga sami mawon, sama saja. Meskipun dia lakukan pelayanan, ujungnya untuk dia. Kenapa aku tidak pernah berbuat seperti si adikku itu? Tapi Bapak nggak pernah sembelih lembu wagyu untukku. Why? Anak jahanam ini pulang setelah memboroskan harta ayah. Ayah pestakan. Why? Ini saya sebut Kristen why. Saya ingin kita untuk mengerti untuk melihat bahwa people need the Lord. We need to repent from our sins. Kita perlu untuk bertobat dari dosa kita. Dan datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan dan berkata, I am not worthy. Aku tidak layak Tuhan. Selamatkan aku. Itulah keselamatan terjadi. Bukan seperti ahli Taurat orang Farisi. Tapi seperti pemungut cukai di bait suci dan berkata, aku tidak layak, I'm not worthy. Saya ingin lewat hari ini kita melihat bahwa pertobatan itu sangat dinanti-nanti. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ini ayat 14 adalah takdir setiap manusia atau setiap orang berdosa. Ujungnya pasti habis semua. Pasti habis, nggak tentu harta duniawi habis. Itu juga bisa terjadi kebangkrutan, kerugian. Tetapi sekalipun satu keluarga itu kaya 7 keturunan nggak habis-habis, pasti ada sesuatu yang habis di akhir hidup mereka di luar Tuhan. Pasti habis. Yesus sendiri mengatakan, buat apa kamu memperoleh seluruh dunia dan kekayaan kemuliaannya, jikalau kamu kehilangan yang paling penting yaitu nyawamu. Pasti habis. Semua itu akan berakhir berujung ke neraka. Jangan jadi orang Kristen yang takut mempercayai bahwa neraka itu ada karena neraka itu pengajaran Alkitab. Yesus mengucapkannya berkali-kali. Ya. Udah cukup pada sampai titik Alkitab mengatakannya aja kita harusnya sudah percaya. Di ujung semuanya itu adalah maut. Upah dosa ialah maut. Semua pasti akan habis. Lalu timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu yang menimpa si bungsu dan ia pun mulai melarat. Tapi yang kita doakan, kenapa kita bersyafaat, adalah supaya jangan sampai habis baru sadar. Kalau gitu tidak ada keselamatan, semua akan binasa. Alkitab mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan inilah kehendak Tuhan, dia tidak menghendaki seorang pun binasa, kata firman Tuhan. Tapi supaya beroleh keselamatan. Kalau kita biarkan ke syera-syera whatever will be, ya sudah silakan apa yang terjadi. Ya, biar jerah tuh, kapok lu. Nggak fair kan Bapak Ibu. Kita sendiri nggak digituin sama Tuhan. Tuhan utus seseorang untuk menjangkau kita dulu, makanya kita ada di sini hari ini. Ada orang yang mendoakan kita supaya jangan sampai habis dulu, melarat dulu, bangkrut dulu, binasa, baru kemudian sadar dalam lautan api. Someone prayed for me. Ada orang yang mendoakan saya. Ada orang yang mengusahakan agar mengusahakan pertobatan saya. Saya bersyukur saya itu kenal Yesus umur 18 tahun. Saya lahir baru, terima Tuhan. Sebagian Anda umur 40, ada juga yang umur 20 sekian. Ada juga yang umur 70 baru kenal Yesus. Pokoknya intinya
Ada seseorang mengusahakan, bukan keselamatanmu. Keselamatanmu sudah diusahakan Kristus, gak ada yang bisa menambahi. Yesus sudah mati di Kalvari, dia berkata selesai, gak ada yang bisa menambahkan. Tapi ada orang yang mengusahakan Anda untuk mengalami Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan telah beli dengan mahalnya. Untuk mengalami pengorbanan Kristus, ada orang membawa Injil. Berita baik itu, the glad tidings. Kabar baik itu kepadamu. Ada orang yang mengulurkan tangan. Menjadi uluran tangan dan kaki Tuhan kepada dalam kehidupan Anda. Kita gak usah habis dulu seseorang menjangkaumu. Puji Tuhan kan? Saya sih dulu nyaris. Keluarga saya pun gak tahu. Saya 3 kali mau bunuh diri. Dan itu hampir berhasil yang terakhir kali. Bayangkan, meskipun saya masih umur 18 tahun, ada kakak-kakak rohani saya yang mengusahakan keselamatan saya. Tapi sekarang kenapa kita rasa aman dalam gereja dan kita tidak berbuat apa-apa. Dan kita juga bertindak seolah-olah hanya kita yang layak masuk surga. Kita tuh gak layak. Kalau kita gak layak dikasih, berikan cuma-cuma yang kau terima dengan cuma-cuma pula. Kita bertindak seolah-olah gak ada neraka. Semuanya oke, hai, bye hidup kita. Gak pernah kita membawa sesuatu lebih dalam kehidupan orang lain. Malu katanya. Takut nanti dibilang macam-macam, kristenisasi lah. Atau takut nanti kalau kita memberitahu pada seorang Kristen yang gak bertumbuh, gak berbuah. Yang murtad jalan hidupnya. Tapi kan dia pasti sudah anggota kemana. Paling gak dia sudah biasa ke gereja sini atau gereja situ. Kita takut nanti disebut curi-curi domba lah. Stop being religious. That's not true spirituality. Bukan kerohanian yang betul itu. Berhentilah main agama. Mari kita melihat ujung hidup manusia. Mari kita lihat pangkalnya yaitu Kalvari. What you gonna do? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang Anda lakukan? Jangan kita bertindak seolah-olah orang tua kita yang belum kenal Tuhan itu akan hidup selamanya di dunia. One way or another, sooner or later, cepat atau lambat, satu jalan atau jalan lainnya, dia akan menghadap Sang Pencipta. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Dia akan menghadapi hakim yang adil. Makanya Yeskiel berkata seperti ini. Ya kan di dalam kitab, kalau Tuhan taruh dia di satu menara, dia tidak memperingatkan orang berdosa. Darah orang yang binasa itu ditumpahkan ke kepalanya. Saya tidak mau hutang darah sama jiwa-jiwa. Saya tidak mau berdosa kepada Tuhan dengan cara yang baru. Yaitu tidak memberitakan kasih-Nya kepada orang lain. Tapi saya memberitakan Injil bukan supaya saya masuk surga. Saya sudah masuk dulu. Meskipun masih hidup di sini, namaku sudah tertulis dalam kitab Anak Domba Allah. Saya tahu itu ketika saya terima Yesus. Justru kalau saya sungguhan terima Yesus, saya gak boleh egois. Siapa saya bisa terima Yesus? Siapa saya bisa diselamatkan? Wow, aku juga mau orang lain mengalaminya. Itu keluar sebagai beban yang Allah alami atau natural di dalam diri saya. Orang yang diampuni dosanya pasti rindu orang berdosa yang lainnya mendapat roti. Gak mungkin. Kalau kita sungguhan diampuni ya, kalau kita mengalami pengampunan Tuhan, hati kita pasti terbeban. Pasti terbeban. Bukan supaya kita masuk surga sekali lagi. Pelayanan itu tidak bisa menjadi karcis keselamatan. Tetapi pasti gak mungkin gak. Jikalau satu biji itu ditabur dengan benar, disirami pula, dia pasti menjadi buah. Buah keselamatan itu adalah mengerjakan keselamatan kita. Dengan memberitakan kepada orang lain juga. Kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Ya. Tapi Pastor Philip, saya bukan hanya malu, saya sibuk. Ya, I know. Apakah kita terlalu sibuk
untuk kerinduan Bapak. Kayak si sulung itu sibuk kan? Mungkin Bapak tanya, Koko sibuk apa aja sih? Papa rindu adikmu. Kamu di sini ngerjakan semua yang Papa bisa kerjakan tanpa kamu. Staf Papa banyak. Kenapa kamu tidak pernah tanya apa yang Papa sungguh-sungguh rindu dan mau? Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Terlalu sibukkah kita untuk Tuhan? Aku tidak bisa bicara, nggak ada hubungan. Jiwa-jiwa itu butuh kasih. Semua orang bisa cerita kok. Orang bisu tuli aja bisa cerita kok. Semua kita bisa cerita, nggak usah khotbah seperti pendeta. Kita ngomong apa adanya aja, pakai kasih. Gak usah kita itu hafal seluruh Alkitab. Tapi kita tahu kebenaran dalam firman ini, beritakan itu. Ceritakan apa yang Yesus lakukan padamu. Lihat nanti, tabur-tabur selalu. Kalau enggak orang kan satu persatu nanti datang ke Kristus melalui hidupmu. Tapi mesti sengaja, harus rajin. Cari uang aja gak bisa kebetulan. Kita harus komitmen. Cari jiwa lebih berharga. Kita harus komitmen juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebuah pesan dari Tuhan. Agar kita tidak luput dari hati Bapa. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Si bungsu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Percaya enggak? Orang berdosa itu enggak bahagia. Jadi kabar baik itu irresistible, tidak bisa mereka tolak sebenarnya. Jadi kalau Anda mengalami penolakan saat memberitakan kasih sayang Yesus pada seseorang, itu karena keangkuhan orang itu aja belum mengakui. Sebenarnya hati mereka butuh. Sebab setiap orang yang hidup di luar Kristus, mereka bekerja pada seorang majikan seperti si bungsu. Disuruh untuk jaga babi. Majikan di sini adalah setan. Hamba dosa, tuannya ya iblis. Dan siapa melayani iblis, percayalah iblis bukanlah majikan yang baik. Iblis itu selalu eksploitasi. You punya berapa diringkas seperti perampok, seperti pencuri. Gak mungkin pencuri itu tinggalkan, sisakan 500.000 di dompetmu. Diambil semua ludes dompetnya di tong sampah. Setan itu kalau ngambil dari kehidupan seseorang itu diambil all. Kelihatannya di depan dia kasih all. Itu semuanya gak free, itu ujungnya itu ada embel-embelnya. Bisa jadi seseorang itu dibuat setan kaya lewat pesugihan atau apa. Tapi lihat nanti ke belakang, turun-temurun itu membayar. Ada yang gila, ya kan? Ada yang sakit jiwa, cerai di mana-mana, perselingkuhan. Gak ada yang namanya free. Hanya Tuhanlah yang memberi berkat itu cuma-cuma, itu hanya Tuhan Yesus. Bahkan dia mati waktu kita masih berdosa. Semua orang yang hidup di luar Kristus bekerja pada seorang majikan. Dan itu melelahkan. So every sinner is tired on the inside. Mereka belum capek aja karena mereka masih having fun dengan dosanya. Tapi percayalah, di dalam dunia setan selalu setelah manis, sepah dibuang. Tinggal tunggu aja nanti dihempaskan. Coba Anda lihat semua. Dalam segala industri, yang paling menyolok adalah industri entertainment misalnya. Beberapa tokoh-tokoh legendaris yang mati. Anda lihat gak? Saya itu suka untuk observasi. Karena saya punya firman. Paulus berkata, orang rohani tidak dinilai tetapi menilai segala sesuatu. Saya menilai. Misalkan seorang popstar zaman-zaman dulu. Wah, dia lagi menanjak luar biasa. Menanjak luar biasa. Tapi di puncak karirnya, dia sempat turun sebentar. Elvis sempat tergeser sepertinya oleh The Beatles. Tapi waktu dia bangkit lagi, mulai gimana tenar. Hampir nyaris itu, this is it. Michael Jackson dia kan langsung mati di puncaknya. Seperti
Udah cukup, kamu having fun, kamu pinjem barangku. Langsung dicabut nyawa, maut menantinya. Dan gak bisa selesaikan konser terakhirnya. Gak bisa mencapai titik, dong, itu gak bisa. Dia iming-imingi, dikasih tambah, seperti ada urapan dari setan. Begitu terus. Dan Anda lihat orang-orang ini semuanya dulu choir gereja. Dulu awal-awalnya itu banyak dari choir kayak dari. Mereka dikasih iming. Setan itu never free. You buy from him. You don't receive from him. Kita tidak terima dari dia, kita beli dari dia. Makanya itu saya selalu dorong anak-anak Tuhan. Jangan demi tenar di dunia kau jual Tuhanmu atau prinsip-prinsip Tuhanmu. Don't ever do that. Karena ujungnya nanti Anda akan merangkak ke kaki Tuhan dan Tuhan tidak lagi ada di sana untuk kau cari. Semua orang yang di luar Kristus itu bekerja pada seorang majikan untuk menjaga babinya. Setiap sinner, setiap orang berdosa itu tired, capek di dalam hatinya itu lelah. Makanya itu saya percaya jikalau orang Kristen hidup tidak jadi batu sandungan, dia itu irresistible, tidak bisa ditolak sebenarnya. Posisi dia itu nggak bisa ditolak. Paling orang taruh dia di list cadangan. Kalau orang belum siap untuk diselamatkan, nggak apa-apa. Doakan aja, tinggalkan, cari yang udah siap. Cari yang udah ready. Ada kok. Ada yang sudah siap. Saya selalu ngalami ini. Kalau saya berhasil membawa seseorang pada Kristus itu ya selalu begini. Ada dua sisi. Sisi saya dituntun ke dia. Orang itu ternyata sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan seringkali orang yang dimaksudkan adalah orang yang saya nggak duga. Misalnya saya diberi Tuhan beban untuk seseorang minggu depan. Saya mau ajak dia ke gereja. Ini saya sudah terapkan sejak saya belum jadi pengkhotbah. Waktu saya jadi ketua cell group di Kanada. Minggu depan saya bawa siapa? Kan kita nanti September CG-Fun. Penjangkauan lewat kelompok sel kita. Saya diingatkan bahwa si A, si B. Saya berkata masa si A sih? Kadang-kadang saya diimpin. Saya mimpi dia, saya lihat dia, saya bawa ke gereja. Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Ada kalanya tidak bicara lewat mimpi atau apa. Beban aja, intuisi, ada sebuah dorongan. Akhirnya saya beranikan diri, tetap harus melangkah dengan iman. Kayaknya orang ini sudah pernah diajak dari dulu, gak pernah mau sih bertahun-tahun sama teman-temanku. Tapi Roh Kudus berkata, kamu ajak dia. Kamu ajak dia. Tapi aku gak bisa khotbah, ajak dia ke retreat. Waktu itu ada retreat. Ada satu lagi yang ajak dia ke CG. Saya ajak. Saya beranikan diri, kaget saya. Semua satu-satu ceritanya gini. Waktu saya datang ke mereka, ajak mereka, mereka berkata terima kasih. Bukan no thank you ya, terima kasih aku ikut. Mau tahu kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan pelayanan. Kok bisa loh waktunya pas? Dulu dia keras, sekarang bisa pas. Semua indah pada waktunya. Atau saya ajak seseorang itu ternyata dia lagi mengalami sesuatu di keluarganya. Kok bisa tepat sekali saya datang ke hidupnya, berbahagialah kaki yang membawa kabar baik, kata Alkitab. Indahnya kaki yang membawa the good news. Gak pernah saya itu datang ke orang, lalu ditolak mentah-mentah. Enggak. Kalau saya itu menurut tuntunan Roh Kudus itu pun coba-coba. Maksudnya saya gak tahu pastinya. Ketika ketemu sama orang itu, dari sisi situ ternyata mereka sendiri rindu untuk kembali kepada Tuhan atau rindu untuk mengenalnya. Selalu jodoh di tangan Tuhan. Pembawa Injil dan penerimanya itu selalu jodoh. Untungnya saya tidak bersandar pada pengertian sendiri. Oh, gua cari target yang easy, yang gampang. Nggak tentu yang easy itu mau. Easy bisa mendolburi. Iya, tapi nggak pernah muncul. Yang menurut saya mustahil kadang-kadang malah justru yang easy atau yang gampang. Anda akan terkejut betapa mudahnya jikalau waktunya. So, setiap orang yang hidup di luar Kristus itu bekerja pada seorang majikan. Namanya setan itu melelahkan. Cepat lambat mereka berkata,
Aku mau ikut Yesus. Cepat lambat itu. Asal jangan hidupmu jadi batu sandungan. Udah itu aja. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, puji Tuhan kan. Dia menyadari keadaannya, itu yang dinanti-nantikan. Itu yang saya sebut tadi jodoh di dalam tangan Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ternyata diam-diam Roh Kudus sudah bekerja di hati si bungsu. Entah lewat kejadian atau lewat perenungannya sendiri. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia udah ancang-ancang. Ya, udah pasang kuda-kuda bukan untuk melawan Tuhan, tapi untuk terima Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi Tuhan sudah bekerja di dalam hati. Saya percaya waktu saya khotbah begini, sebelum Cigifan bulan September nanti, Tuhan mulai sudah bekerja di dalam hati target-target imanmu. Tuhan sudah bekerja. Saya yakin itu. Maka bangkitlah ia tadi mendapatkan merangkul mencium anak itu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku enggak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin kek, jubah kek, sepatu kek. Pernah ini semua berbicara tentang apa? Tuhan tuh happy. Saking happy-nya dia brol-brolan. Andai si sulung mengerti bahwa dia tidak perlu berhasil akibat usahanya sendiri atau jeripayanya. Andai kata dia masuk dalam sukacita Bapaknya. Bukankah ada penyertaan Allah dalam hidupnya jikalau ia mencari kerajaannya? Tidakkah akan ada penyertaan Allah? Saya bicara di sisi quiet ya. Saya bisik-bisik lah meskipun Tuhan tuh maha tahu. Saya sungkan ngomong begini. Jangan takut penghidupanmu. Saya ngomong gini gak enak sama Tuhan. Sebab kita tidak perlu bertumbuh lewat iming-imingan. Jikalau uang memotivasimu, kita hamba uang. Jikalau pujian manusia motivasi Anda, berarti kita adalah hamba manusia. Harusnya hati Bapa ada motivasi yang cukup bagi kita. Kalau Bapak rindu, itu urusanku. Your wish is my command. Tuhan punya kerinduan adalah perintah untuk saya. Jangankah saya diperintahkan. Tuhan rindu aja saya jalan. Emang si Bapak gak pernah perintahkan si sulung kan. Pergi cari adikmu. Harusnya dia ngerti lah. Masa gak ngerti bapaknya, gak ngerti ayahnya. Dia setiap hari sama papanya. Apalagi kalau amanat agung itu sebuah perintah. Bukannya harus kita berlari. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kenapa jiwa-jiwa terus? Kenapa jiwa-jiwa terus? Gampang jawabannya. Karena Kristus. Ada yang tanya sama saya begitu soalnya dulu. Apalagi waktu saya KKR sini situ lelah loh. Pergi ke sini, pergi ke Myanmar, pergi kemana. Karena saya tahu gak semua orang Indonesia punya gift kayak gitu. Kalau saya punya gift demikian, gak boleh saya sembunyikan. Saya harus bagi waktu. Indonesia saya bisa, ke luar negeri saya harus. Kita membawa suatu warna yang negara manapun gak punya. Kecuali kebangunan rohani di Indo. Pergi ke mancanegara, melelahkan. Capek sekali. Anda tanya sama saya, kenapa you itu giat terus cari jiwa. Terus saya berkata, gampang. Karena Kristus. Saya gak bisa enggak. Saya sungkan lihat wajah Kristus besok pagi. Waktu saya saat teduh. Kalau saya berkata, that's it. Jiwa-jiwa gak ada urusanku.
Bagaimana si sulung bisa lihat wajah bapaknya ya? Bapaknya tiap hari gitu. Masa nggak bisa baca sih? Bapaknya rindu si bungsu. Masa nggak bisa baca sih? Aduh, saya coba ngomong lah dari sisi di balik tirai. Jangan ngomong sama Tuhan, saya ngomong gini sama Anda ya. Bro, don't worry about your career. Lakukan aja tugasmu dengan baik. Penyertaan Tuhan itu brol-brolan. Ngapain dia usaha dengan kekuatannya sendiri? Coba si sulung berkata, aku cari adik. Jangankan sepatu, cincin, jubah. Tuhan akan kasih dia kredit card sorga. Gak ada limitnya. Cari sampai ketemu. Jadi bendahara sorgaku. Tidak heran. Gereja kita diberkati. Karena visi jiwa-jiwa ini. Berkat yang kau rasakan, yang Anda alami Bapak Ibu dalam pekerjaanmu, is not your blessing, is this church's blessing. Berkatnya gereja ini. Anda diberkati keciprat. Kenapa? Supaya Anda terlibat. Supaya Anda dikasih waktu, dikasih kesehatan, kasih ini supaya melayani. Dikasih kredit cardnya Tuhan. Supaya nanti apa yang kita taburkan itu akan menjadi tempat-tempat baru. KMS Taiwan, di Hobart, kemarin baru dicek, Hobart itu ternyata di pulau, bukan di Australia benuanya, di bawah lagi itu pulau til di bawah itu loh, bungsu kecil. Kita sudah ada CG di sana, betul? Di Stuttgart, di Jerman, Perancis, banyak orang-orang baratnya yang bertobat. Itu kenapa apa yang kita taburkan itu supaya terus kita sebarkan. Terus setiap gereja bergedung. Kemarin saya baru kembali dari Kupang. Saya beritahu kepada orang-orang yang ada di sana. Saya beritahu meskipun provinsi tersebut, Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Saya ke situ kemarin diberi Tuhan beban untuk mengucapkan berkat. Makanya saat teduh onsite kemarin saya beri judul berkat Tuhan itu nyata. Ketemu dengan para pejabat. Saya sampaikan. Tuhan rindu menjadikan tempat ini berkat. Kita harus mentas dari mentalitas-mentalitas yang salah. Lalu habis itu kebaktian. Waktu saya datang ke sana lihat. Tunggu tanggal main nanti laporan kemenangannya minggu depan. Kalau bisa saya akan tayangkan. Gedungnya bagus. Ada bendahara-bendahara Kristus yang membangunkan itu. Saya beritahu kepada orang-orang yang tangannya membangun perkakas Allah. Saya bilang, you diberkati. Dan mereka sadar sendiri, saya nggak perlu beritahu. Mereka ngomong sendiri, kami diberkati untuk bangun rumah Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan Anda punya hati yang menganakkan diri. Nggak ada di tempat kita itu orang yang setelah memberi itu sok-sokan itu nggak ada. Kita tahu kita diberkati itu karena berkat Tuhan atas gereja. Hingga mereka bisa membangun rumah Tuhan itu karena kepercayaan Tuhan. Mereka bangunkan itu, makanya mereka bisa bangun semua empire atau membangun semua dunia bisnis mereka. Bukan supaya mereka kaya, tapi supaya mereka selalu terbeban untuk jiwa-jiwa. Jangan bilang gini, kalau saya ngomong gini sama Anda jangan bilang sama Tuhan. Tuhan Maha tahu sih, tapi saya bisik-bisik aja. Anda khawatir apa? Cincin, jubah, sepatu dikasih ke orang berdosa. Apalagi si sulung yang tahu hati bapaknya. Wah, saya gak pernah doa untuk kesehatan. Orang lain yang panik doakan kalau saya lagi sakit. Saya gak pernah. Naik ke pesawat semua orang berdoanya, Tuhan beri aman, saya enggak doa gitu. Saya doa nanti kalau saya mendarat kakiku tuntun ya Tuhan. Langsung mendarat itu saya ketemu sama siapa yang direncanakan maupun yang di luar perencanaan. Tolong tuntun aku untuk kerajaanmu. Saya enggak pernah takut. Pesawat goyang pun saya enggak takut. Kalau pesawat jatuh saya mati di dalamnya yang rugi bukan saya. If you live for the Great Commission, the Great Commission will be your best protection. Kalau kita hidup untuk amanat agung itu menjadi perlindunganmu yang utama.
level doanya beda di pesawat waktu goncang. Saya pernah sekali pesawat goncang, saya pernah duduk sebelahan, ngobrol-ngobrol ternyata dia adalah ajudannya, orang bule nih. Dia adalah ajudannya Miley Cyrus dan Jet Li. Gede badannya. Oh ya, ya gede. Saya tahu ini orang pasti keras ini. Tapi dia punya satu kelemahan aja, dia takut terbang. Mungkin gak takut senapan. Pas goyang sekali gitu segalanya, wah dia takut. Saya bilang, don't be afraid. Saya ngomong sama dia, God is with us. Who is God? Saya cerita sama dia, tentang Tuhan. Oh, dia bilang, setiap orang pasti ada kelemahan, dia bilang. Setiap orang pasti ada rasa takutnya. Setiap Superman itu ada kryptonite-nya itu loh, yang ijo-ijo buat dia lemes itu loh. Manusia besi. Ya. Ketakutan saya cuma satu, dia bilang. Saya itu cuma takut terbang. Saya bilang, lah kamu naik pesawatnya, mungkin pesawatnya orang-orang get-get ini, orang-orang hebat-hebat ini gimana? Saya bilang, ya saya sembunyikan rasa takut saya. Tapi sama pendeta saya tidak sembunyikan ya, dia bilang gitu. Aku tahu, iya. Saya bilang, dia tanya sama saya, kenapa enggak takut? Oh saya enggak takut. Hidupku ada purpose. Hidupku ada tujuan. Zaman-zaman itu lagi tenar-tenarnya buku Purpose Driven. Saya nggak pernah baca buku itu by the way. Tapi saya ngomong sama dia, karena kita kan belum menghasilkan buku-buku yang gimana internasional zaman itu Pusaka Raja Wali. Saya bilang sama dia, kamu baca aja buku itu. Bukunya Rick Warren bagus tuh, Purpose Driven Life. Kamu baca. Do you have a purpose in your life? Beyond just money you gain. Saya bilang, kamu punya purpose nggak tujuan? Nggak punya. Saya tuntun dia doa, tapi dia belum mau terima Tuhan. Tapi saya cuma taburkan. Saya cuma doakan, then I will pray for you. Oke, dan lucu kalau saya doain dia. Dia besar gitu, saya yang doain dia. Tapi dia doa sambil matanya melek liatin saya gitu. Tapi sesuatu terjadi hari itu. You know, saya punya satu kekebalan. Meskipun nanti bisa jadi seperti Elisa, kita mati sakit juga bisa. Kekebalan saya namanya The Great Commission, amanat agung. My ship don't sink. Kapalku tidak akan tenggelam. Karena ada Yesus di dalamnya. Dia mendayung dan berkata, aku mau ke Kapernaum. Karena saya bawa Yesus ke Kapernaum. Ke basis pelayanannya di Galilea. Karena dia suruh saya ke Bethesda. Ke kota ikan itu. Tuhan suruh saya ke sana. Maka saya mendayung, saya tidak akan takut tenggelam. Bapak Ibu Saudara, kenali dulu hati Bapak. Bapak rindu si bungsu, what you gonna do? Apa yang Anda akan lakukan? Saya kasih 3 poin sederhana aja perumpamaan anak yang hilang supaya kita ingat menuju CG-Fund. Terapkan ini. Coba saya tanya dulu aja di sini, siapa yang sudah anggota CG bisa angkat tangan? Oh, hampir semua, puji Tuhan. Oke. Ini tuh CG-Fund ya, kita semua berperan. Jangan lemparkan tugas ini kepada CGL atau pemimpin sel. Ini adalah tugas kita bersama. Perumpamaan anak yang hilang, 1 tulis, Tuhan menunggu yang terhilang untuk kembali. Kita harus tahu hati Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menanti mereka. Di wajah Tuhan itu tersiratkan kerinduan. Tuhan selalu menunggu yang terhilang untuk kembali. Kalau perlu Yesus mati lagi untuk mereka, Yesus mau. Tapi nggak perlu. Karena itu tidak alkitabiah. Karena kematian Yesus cukup untuk seluruh umat manusia. 2, yang terhilang sebenarnya ingin kembali. Jadikan itu pewahyuan. Ketika Anda melangkah dengan iman jadi lebih berani. Sebenarnya loh ya, mereka itu ingin kembali. Cuman belum menyadari. Atau belum ketemu jalan. Entah belum menyadarinya atau belum ketemu jalannya. Yang terhilang itu sebenarnya ingin kembali. Itu termasuk Anda, ponakan, anak Anda, suami atau istrinya. Atau papa mamanya. Atau rekannya, bosnya, anak buahnya, pegawainya. Sebenarnya mereka ingin kenal Yesus. Udah taruh aja di hati. Saya itu pegang terus itu. I know they actually would love to know Jesus. Cuman mereka mungkin masih misunderstand atau salah ngerti Tuhan.
Nah itu tugas kita ya kan. Kita doakan dan kita lihat celah, kita masuk, kita taburkan. Seperti saya bicara di pesawat dengan sang ajudan. Ya, sesuatu akan terjadi. Yang ketiga, Tuhan rindu kita pergi dan mencari mereka. Iya, Tuhan rindu kita pergi dan mencari mereka. Harus proaktif, harus inisiatif, harus aktif. Tahu nggak, musuh terbesar gereja itu adalah roh yang pasif. Yang itu akan harus dihancurkan terus karena gereja bukanlah social club. Gereja bukan pertunjukan. Gereja itu adalah tempat di mana anak Tuhan ditempah dari bayi rohani menjadi saksi. Itulah gereja. Dan sel group kita, connect groups namanya CG itu adalah CG yang apostolik. Kita semua sadar kita ini utusan Tuhan di dunia. Nah saya percaya CG Fund ini secara profetik waktunya telah ditentukan bulan September untuk kita sama-sama melangkah. By design. Kita tidak bilang, gak sengaja orang diselamatkan. Enggak. Ada peperangan soalnya untuk jiwa mereka, peperangan rohani. Gak ada orang yang gak sengaja diselamatkan. Gak ada lah. Gak sengaja. Gak sengaja saya dapat sekian. Hoki sekian. Gak ada orang gak sengaja, itu gak ada. Kalaupun ada orang salah transfer ke Anda 1 miliar, itu pasti akan dikejar. Kalau salah akunnya. Setan tuh sangat rapi kerjanya. Setiap jiwa itu dikawal sama dia. Kalau kita gereja Tuhan tidak sengaja, by design dan rapi pula. Peduli amat orang mau bilang apa, gereja kita akan bergerak. Karena gereja ini adalah urusan kita. Gereja ini tidak boleh jadi gereja yang tersesat. Jiwa yang tersesat adalah mereka yang tidak menerima Injil. Tapi gereja yang tersesat adalah gereja yang tidak memberitakan Injil. Gereja ini tidak boleh. Apapun kata orang terserah. Asal kita pakai kasih, beritakan kebenaran, jalan. Kalau setiap jiwa dikawal, kita akan mengadakan peperangan rohani dulu dan kita pasti akan bisa melepaskan mereka dari tawanan. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini dicatat baik-baik. Tuhan menunggu yang terhilang untuk kembali. Lalu yang terhilang sebenarnya ingin kembali. Yang ketiga, Tuhan rindu. Tuhan rindu, catat itu. Kita pergi dan mencari mereka. Mari kita siapkan hati kita agar CG kita menjangkau jiwa. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Pagi hari ini, jikalau ada di tempat ini si sulung maupun si bungsu yang belum menerima Kristus sungguh-sungguh, why not? Gak usah tunggu sampai September Cikivan nanti. Hari ini juga engkau bisa diselamatkan. Kalau ada di tempat ini ya, orang-orang yang hadir secara onsite belum terima Tuhan. Dan Anda tahu waktu saya jelas dan jabarkan, oh Kristus harus ada di center point, bukan dirimu duduk di situ. Kalau yang saya sebut tadi itu kondisinya persis seperti yang di hidupmu, Anda perlu bertobat dan menyerahkan kursi kedudukan itu pada Kristus sebagai Tuhan. Jangan jadi Yudas yang hanya mau jadikan dia guru atau pengkhotbah, tapi jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Kalau itu adalah Anda, saya undang Anda maju ya. Jangan malu please. Ini bukan tentang orang sebelah kiri kananmu. Ini antara engkau dengan Tuhanmu. Kalau itu Anda, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Langsung maju ke depan, saya akan tuntun Anda dalam doa keselamatan hari ini. Membuat keputusan hatimu teguh. Haleluya. Bilang dengan segenap hati dan keluar suara juga. Bilang, Tuhan Yesus, saya akui dosa saya di altar-Mu. Ampuni aku. Masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau mati di Kalvari, di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus aku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau hidup selama-lamanya. Hiduplah di dalam hatiku mulai sekarang Tuhan. Jadikan aku anak-Mu, berjalan dalam firman-Mu. Ajari aku setiap langkahnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus,
Pengurapan dari Roh Kudus menyertai gerejanya. Dan nanti juga cegevan, pengurapan untuk jiwa-jiwa Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, pergilah membawa damai sejahtera di hati dan membawa misi di dada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.